Halo guys, balik lagi channel gue Henry CV. Di kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 724. Nah, di sini Jovan udah mulai terdesak nih guys ya, untuk bertarung melawan si Lin ini ya, atau si rival sejatinya yang udah berubah bentuk, badannya yang udah kayak naga ya. Meskipun enggak 100% transformasi naga ya, tapi di sini Jovan udah mulai kewalahan karena yang berubah dari Jovan cuman lengannya aja. Nah, di sini ketahuan, nah ternyata si Jovan bukan murid dari si naga ya, atau guru ya, tapi dia itu hanya mempunyai harta naga di lengan kirinya. Tapi dia juga nggak tahu ya kalau ternyata Jovan juga mempunyai sebuah makhluk suci lainnya. Ada yang api, phoenix ya, dan lain-lain. Tapi di sini dia belum ngeluarin karena kan awalnya rencananya dia mau bantuin si senior yang kata rambut putih itu ya, untuk memasuki area ya, untuk mengambil pedang. Nah, di sela-sela dia bertempur melawan si Lin ini, dia melempari sebuah cincin yang ternyata cincin tersebut ada si kakek-kakek ini yang putih. Kakek sih masih muda, cuman karena umurnya aja lebih tua, tapi ya muda. Nah, semua penonton, semua apalagi ceweknya si Jovan juga udah khawatir yang lihat Jovan udah nggak bisa nggak bisa buat ngelawat balik si Yelin ini ya. Orang-orang juga mengira meskipun si Jovan ngeluarin jiwanya beradu jiwa juga nggak akan bisa menang melawan Yelin. Tetapi mereka juga nggak tahu kalau ternyata si Jovan ini belum ngeluarin 100% kekuatannya guys. Transformasinya tuh sebenarnya banyak ya. Transformasi dia tuh baru dikeluarin cuma satu, yang naga merah itu, belum yang lainnya. Nah, tapi di sini dia juga harus mikir ulang ya. Dia juga pengen tahu kekuatan penuh dari lawannya ini seperti apa. Dia takut juga kalau ngeluarin kekuatan sejatinya yang ada nanti makan tuan guys, yang ada nanti dia babak belur. Tahu-taunya si itu ngeluarin kekuatannya yang lebih kuat dari dia, ya udah habis. Karena kan si Jovan ini kalau bertarung dia itu menggunakan kecerdasannya, otaknya, bukan kekuatannya doang. Jadi di sela-sela pertarungan dia ini kayak mikir, gue harus pakai teknik apa nih ya, sebelum gue maju nih gue harus pakai cara apa untuk menghancurin ini kekuatan lawan, meskipun lawannya itu lebih kuat dari dia. Nah, ini makanya yang lebih seru tuh ya, karena MC-nya juga agak licik juga ya, picik juga, jahat sama orang yang semestinya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau orang bilang karena di sini Yelin pun udah mulai ngeluarin kekuatan naganya ya, gue ngiranya sih mungkin dia ini kan belum ngeluarin 100%, masih kayak ngeremen Jovan. Kalau gue yakinin sih mungkin dia bisa berubah jadi naga kayak si anggota kerajaan kayak dulu tuh guys ya. Maksudnya berubah jadi naga gimana kan? Badannya, kulitnya full, mukanya semuanya kayak tertutup jubah gitu ya, jirah gitu, tapi dalam bentuk naga ya. Kalau kalian nonton di chapter kerajaan ya, masih kerajaan itu pasti yang melawan pangeran ya, pangeran tertua itu, kalian bakal tahu deh bagaimana si pangeran ini berubah jadi naga gara-gara jiwa naga tersebut. Yang waktu itu si Jovan juga setelahnya dia malah nelen si jiwa yang sama. Nah, kok si Jovan kenapa nggak berubah jadi bentuk naga aja? Nah, mungkin ada efek sampingnya sih menurut gue ya, kemungkinan sih. Ketika dia udah ngeluarin kemampuan tersebut, mungkin ada efek samping yang ngebuat Jovan pun nggak mau ngambil resiko. Cuman nggak tahu juga sih apakah karena Jovan juga beda skillnya, beda cara mengendalikannya, beda cara memanfaatkan, gue juga nggak tahu. Tapi di sini bete juga ya ngelihat Jovan cuma adu pukulan doang ya kan, cuman
pakai ngadil lengan kanannya. Nah, lengan kirinya nih belum nih, lengan kirinya. Terus mata yang si matanya juga belum. Terus api birunya juga belum dikeluarin ya kan. Kita kan nggak tahu api birunya tuh udah diupdate sampai kapan, kadang nggak pernah dikeluarin juga. Banyak hal sih menurut gue yang belum digunakan di sini ya, meskipun dia udah punya senjata baru. Tahu kan yang pedang yang diambil itu? Nah, sebenarnya pedang itu tuh guys, pedang yang bisa sekali tebas pun kalah kali itu sialin ya, nggak akan berani kali. Dan kulit naganya juga bisa aja tuh, lengan naganya atau badan naganya tergores atau bisa dibelah dua sama si Jovan saya pakai pedang itu. Contohnya Jovan aja waktu itu lengan kirinya itu sampai terluka ya, dan parahnya penyembuhannya juga agak lama, jadi ngebuat penyembuhannya tuh agak lama guys. Nah, kalau si Jovan ini ngeluarin pedang tersebut dan menebasnya ke Yelin, gue yakin Yelin bakal kalah tuh dan gak berani. Nah, masalahnya pedang itu pedang yang benar-benar punya si kompetisi ini ya, kadang kompetisi ini bukan punya lagi ya, itu pedang yang memang dihormatin, dihargain ya. Gimana enggak liar, nggak akan babat habis itu si Jovan. Ternyata pedang selama ini tuh ada di tangannya Jovan. Wah, bisa seluruh sekte tuh yang bakalan musuhin si Jovan guys. Ya, masuk sekte. Nah, makanya sini Jovan nggak akan ngeluarin pedangnya, nggak mengambil resiko juga ya, meskipun dia bisa ngalahin. Dan karena nanti bisa jadi dia juga bisa menjadi musuhnya si Putih, tahu kan? Yang waktu itu yang dilempar cicinya dia muncul. Nah, itu tuh yang udah kayak guru Jovan lah, yang suka si Araha. Tapi tetap aja kalau pedangnya itu ternyata ada di Jovan, habislah Jovan dibantai atau dibunuh ya. Kalau nggak nih sama si yang punya sekte, apalagi kelihatannya kayak sadis tuh dia ya. Kata dua orang itu gue juga nggak tahu katanya seperti apa ya. Dia selalu ngebahas masih muda kayak Jovan. Tapi gue nggak tahu karena dia nggak pernah bertarung ya. Beda cerita sama si Putih yang kemungkinan dia harusnya bisa tuh jadi ketua yang ngadain kompetisi, cuma dia aja nggak mau. Mungkin jiwanya itu jiwa bebas guys, gak pernah mau kayak terikat di suatu tempat dan dengan orang lain. Oke, mungkin cuma sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi di website aplikasi UX/UI sampai menghasilkan uang dan mau menghasilkan uang di rumah dimanapun kapanpun kalian mau atau kalian suka, kalian bisa cek ya di playlist YouTube gua atau bisa di IG gua. Nanti gua masih ke grup gratis, di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari seluruhnya. Kalian mau jadi apapun, kalian bisa pastinya. Terima kasih udah nonton video gua, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.